wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya. Oke, kali ini kita akan belajar materi baru, pelajaran matematika, yaitu tentang kecepatan. Nah, ada yang tahu apa itu kecepatan? Nah, kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Jadi, kecepatan itu berkaitan dengan jarak dan waktu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kecepatan, kita ingat kembali pelajaran di kelas sebelumnya, yaitu tentang satuan panjang. Nah, masih ingat tentang tangga satuan panjang seperti ini? Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Nah, jika naik satu tangga itu dibagi 10. Masih ingat ya, ini pelajaran kelas 3, kelas 4 ya. Nah, contohnya misalnya di sini ada 47 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita lihat meter ke sentimeter. Di sini meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter turun ya. Turun berapa? Kita hitung. Turun 1, 2. Nah, turun 2. Kalau turun berarti dikali. Turun 1 dikali 10. Kalau turun 2 berarti dikali 100. Jadi 47 dikali 100 sama dengan 4700 cm. Selanjutnya kita ingat materi di kelas sebelumnya, yaitu tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu di sini ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik. Masih ingat ya satuan waktu di sini? Nah, di sini ada 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kebalikannya, kalau 1 menit berapa jam? Kalau 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ya, di sini ada 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau kebalikannya, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ya. Kemudian contohnya di sini misalnya ada 4 menit sama dengan berapa detik? Menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau 4 menit sama dengan berapa detik? Jawabannya 4 dikali 60 detik sama dengan 240 detik. Jadi 4 menit sama dengan 240 detik. Masih ingat ya materi ini? Nah, selanjutnya kita masuk materi kecepatan. Nah, kecepatan dan satuannya. Nah, kita lihat gambar di sini. Di sini ada sebuah rambu-rambu, tulisannya 50 km. Nah, ada yang tahu rambu-rambu ini artinya apa? Nah, rambu-rambu di sini itu artinya adalah kecepatan kendaraan yang melintas itu tidak boleh melebihi 50 km per jam. Nah, untuk mengukur satuan kecepatan itu biasanya digunakan satuan kilometer per jam ya. Nah, satuan kecepatan itu dapat diubah ke satuan kecepatan yang lain. Contohnya, nah misalnya di sini ada 60 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit? Kita lihat satuannya di sini kilometer, di sini kilometer. Jadi sudah sama, tidak usah diubah. Di sini 60 km. Nah, di sini per, di sini per. Di sini juga per ya. Di sini ada jam, di sini ada menit. Jadi jam harus diubah ke menit. 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit, jadi 60 km per 60 menit. 60 dibagi 60 sama dengan 1 km per menit. Jadi 60 km per jam sama dengan 1 km per menit. Nah, untuk lebih memudahkan memahami materi kecepatan, kita akan menggunakan rumus segitiga ajaib.
Nah, seperti ini segitiganya ya. Di mana S ini disimbolkan dengan jarak. V ini simbol dari kecepatan. Dan T ini simbol dari waktu. Nah, cara menggunakan segitiga ajaib adalah jika ingin mencari rumus jarak atau S, kita tutup huruf S dengan tangan. Nah, seperti ini. Maka yang terlihat adalah V dikali T. Ya. Nah, jadi rumus jarak atau S adalah V kali T. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari rumus kecepatan atau V, kita tutup huruf V dengan tangan. Jadi, yang terlihat adalah S dibagi T, ya. Jadi, rumus V atau kecepatan adalah S per T. Nah, jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, maka kita tutup huruf T dengan tangan. Nah, sehingga yang terlihat adalah S dibagi V. Jadi, rumus waktu atau T adalah S per V. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami materi kecepatan, kita kerjakan contoh soal berikut. Contoh soal mencari kecepatan. Nah, misalnya, sebuah mobil melaju dari kota S ke kota K selama 3 jam. Jarak kota S ke kota K adalah 105 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, kita ingat, jika ada soal cerita yang harus ditulis terlebih dahulu adalah diketahui ya. Diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Nah, kita lihat yang diketahui apa? 3 jam. Berarti yang diketahui waktu. Waktunya adalah T sama dengan 3 jam. Kemudian jaraknya 105 km. Berarti jarak simbolnya S. S sama dengan 105 km. Yang ditanya apa? Di sini berapa kecepatan rata-rata? Berarti yang ditanya V. Nah, jawab, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan S per T. Kita masukkan S-nya 105 km per T-nya 3 jam. Jadi 105 dibagi 3 sama dengan 35 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 35 km per jam. Nah, mudah ya. Kemudian, untuk contoh soal mencari jarak. Misalnya, Faisal bersepeda dari rumah ke tempat les dengan kecepatan 200 meter per menit. Ia tiba di tempat les dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer jarak rumah Faisal ke tempat les? Nah, kita tulis yang diketahui apa dulu? Yang diketahui kecepatan 200 meter per menit. Jadi V sama dengan 200 meter per menit. Kemudian waktunya 15 menit, T sama dengan 15 menit. Yang ditanya adalah jarak ya. Jarak dalam satuan kilometer. Berarti yang ditanya S. Kita tulis rumusnya S sama dengan V kali T. Kita masukkan V-nya 200 meter per menit, T-nya 15 menit. 200 kali 15 sama dengan 3000 meter ya. Jangan lupa di sini masih satuannya meter ya. Nah, yang ditanya adalah satuan kilometer. Jadi, meter harus dijadikan ke kilometer. 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Jadi, jarak rumah Faisal ke tempat les adalah 3 kilometer. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga adalah mencari waktu ya. Misalnya ada panjang keliling lapangan 500 meter.
Danu berlari dengan kecepatan 20 meter per menit. Danu dapat mengelilingi lapangan dalam waktu berapa menit? Nah, kita tulis yang diketahui adalah panjang keliling lapangan 500 meter. Berarti ini jarak ya, jarak S sama dengan 500 meter. Kemudian kecepatannya 20 meter per menit, berarti V. Yang ditanya adalah waktu ya, dalam waktu berapa menit, berarti yang ditanya T. Kita tulis rumusnya T sama dengan S per V. Kita masukkan S-nya adalah 500 meter dan V-nya adalah 20 meter per menit. 500 dibagi 20 sama dengan 25. Di sini meter sudah sama, berarti 25 menit. Yang ditanya menit. Jadi Danu dapat mengelilingi lapangan dalam waktu 25 menit. Cukup mudah ya untuk pelajaran kita kali ini. Nah, nanti kalau kalian kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa japri Bu Cevi ya. Nah, untuk tugasnya nanti akan dikirim di grup kelas masing-masing ya. Bu Cevi ingatkan sekali lagi untuk mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semangat untuk belajar di rumahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.